teman-teman, makasih udah ngeklik video ini. Jadi di video kali ini aku bakalan sharing karakteristik anak pariwisata yang baik, yang cocok masuk ke jurusan pariwisata itu kayak gimana sih? Jadi teman-teman langsung aja kita ke videonya. Yaitu yang pertama, nggak boleh rasis. Kenapa? Jadi kalau kita belajar budaya itu bakalan banyak banget yang namanya perbedaan. Kita bakalan nemuin banyak banget perbedaan di dalam dunia pariwisata, baik dari budaya, baik dari adab, baik tata cara dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa nih asal mengomentari suatu hal kayak suatu budaya gitu ya, misalnya nggak sesuai sama hal yang biasa kita temuin. Nah, itu dihindari banget. Lanjut, untuk yang kedua, anak pariwisata itu nggak boleh banyak mau dan harus fleksibel. Kenapa? Karena gini ya, sebagai anak pariwisata kita bakal ditempatin dimanapun. Diri kita yang harus bisa menyesuaikan keadaan. Misalnya, teman-teman mau fokus menjadi tour leader. Ada saatnya dimana tour leader ini ditugaskan untuk tinggal di hutan. Misalnya ini dalam bentuk wisata kayak camping gitu kan di hutan. Nah, dimana kalau di hutan kita nggak bisa nih tidur pakai kasur empuk nyaman gitu, nggak bisa. Yang pernah aku alamin waktu aku ke gunung itu, aku tidur benar-benar ya udah pakai matras tipis. Habis itu aku tidur di akar-akar pohon gitu. Ini beneran pengalaman. Dan kita harus bisa gitu. Jadi jangan kebanyakan milih kayak aduh gue nggak bisa nih tidur tempatnya keras kayak gini, gue nggak bisa nih tidur kalau nggak empuk, terus kayak gue nggak bisa nih tidur kalau nggak ada bantal, gue nggak bisa tidur kalau nggak ada guling. Pokoknya gimana ya, anak pariwisata tuh harus serba bisa gitu, fleksibel, intinya menyesuaikan diri gitu. Kalau keadaannya lagi di hutan ya udah kita harus bisa terima keadaan itu. Dan kita juga harus bisa untuk dibawa ke hotel bintang 5. Ketika teman-teman menjadi tour guide yang penginapannya itu harus hotel bintang 5, maka teman-teman harus bisa menyesuaikan. Jadi nggak boleh norak juga. Jadi nggak cuma di tempat yang biasa, di tempat yang bagus pun, di bintang 5 pun kita harus bisa menyesuaikan diri kita. Jadi kayak aku maunya cuma ini doang, aku maunya makanan harus manis. Itu sebenarnya selera gitu, tapi kita harus bisa nih balik lagi menyesuaikan diri sebenarnya ya. Jadi nggak boleh yang kayak misal nih kita lagi makan di daerah Jogja, di mana notabene-nya makanannya itu lebih terkenalnya dengan yang manis-manis. Tapi kita nggak bisa nih makan yang manis-manis gitu, kita harus pedes banget. Nah, hal-hal yang kayak gitu nih yang harus dikurangin oleh teman-teman yang mau masuk jurusan pariwisata gitu. Jadi lebih fleksibel. Next, untuk selanjutnya, anak pariwisata tuh harus berani gitu. Jadi jangan takut untuk mulai duluan nih. Kayak contoh, misal kita berwisata, contohnya diving deh ya, nyelam ke laut. Nggak mau, aku takut. Terus kayak misalnya kita yang mainan water sport gitu. Nah, itu juga nggak mau nyoba, takut. Jadi jangan takut dulu gitu loh. Dicoba dulu, itu baru experience yang kita bisa ngerasain gimana rasanya gitu. Jadi harus berani ngelawan ketakutan yang ada di diri sendiri gitu loh. Jadi jangan ngikutin kemauan kita. Jangan kita dikendalikan oleh keadaan, tapi diri kita yang harus bisa mengendalikan keadaan. Jangan takut, pokoknya semua itu dicoba dulu, semua itu dinikmatin gitu loh. Selagi bisa dinikmatin, kayak jangan belum apa-apa udah takut. Kayak misalnya camping di hutan atau masuk ke desa adat. Next, anak pariwisata tuh nggak boleh banyak nggak sukanya. Jadi di sini yang aku maksud itu nggak sukanya dalam segala hal ya. Misalnya nggak suka dalam makanan gitu ya. Aku nggak suka makan ayam, itu bakalan susah banget. Aku nggak suka makan nasi, itu bakalan susah banget di pariwisata. Misalnya ya, sayur gitu ya, aku nggak suka makan kangkung, aku nggak suka makan brokoli, aku nggak suka pedas, aku nggak suka manis, aku nggak suka ini itu, nggak suka ini itu. Jujur ini susah banget menurut aku, kayak sulit banget. Kalau kita di domisili asal kita sudah terbiasa kayak gitu, maka kita harus belajar. Kalau di luar domisili kita juga harus bisa gitu loh. Jadi hidup ini nggak boleh tergantung gitu loh istilahnya. Kalau menurut aku ya, jadi harus pandai menyesuaikan. Kayak aku nggak doyan ini, nggak doyan itu, nggak suka ini, nggak suka itu. Jadi itu akan merepotkan diri sendiri gitu loh. Oke, selanjutnya menurut aku anak pariwisata itu harus mandiri. Mandirinya ini dalam bentuknya kayak karakter kita pribadi, kita harus siap gitu loh dengan apa yang kita hadapin. Contohnya ya, misalnya teman-teman waktu itu lagi guiding nih ke luar negeri gitu ya. Tapi ketika teman-teman ada masalah, jangan main-main ya. Jadi guiding itu kalau kita nggak bener, kita bisa dipulangin dari tempat kita berangkat gitu loh. Misal ya, aku guiding dari sini misal ke Korea gitu ya. Tapi aku di Korea nih nggak bener nih, kayak aku bermasalah. Itu kita bakalan langsung dipulangin sendiri kayak gitu. Terus juga nggak usah jauh-jauh ke luar negeri deh. Misalnya dari domisili aku tuh ditaruh di suatu daerah, di suatu suku yang aku tuh nggak tahu. Dan aku ada bermasalah gitu.
aku harus dipulangin. Nah itu aku harus bisa pulang sendiri gimana pun caranya gitu, harus mandiri, harus sendiri, entah itu naik bis, entah itu naik kereta, entah itu naik pesawat. Kita harus bisa, mau flight sendiri tengah malam kayak gitu, kita harus siap dengan keadaan itu. Contoh ya, kayak kita jalan ke mall sendiri aja nggak berani. Nah maksud aku hal-hal yang kayak gitu yang harus dihindarin, karena ketika kalian terjun di dunia pariwisata dan jadi tour guide, kalian harus siap. Misal kalian harus pergi ke daerah ini sendiri, nyusul ke sini sendiri, ngurusin ke sini sendiri, misal titik poin dari daerah tertentu. Nah kalian harus berani itu sendiri, jadi jangan bergantung sama orang. Aku waktu SMA itu mau liburan ke Bali gitu kan. Nah keluarga aku tuh udah berangkat duluan, otomatis aku harus flight sendiri kan. Nah yang kayak gitu tuh, kayak di bandara kita harus ngurus sendiri, penerbangan kita urus sendiri, delay kita tanggung sendiri, masalah resiko kita tanggung sendiri gitu loh. Jadi kita harus prepare gitu loh dengan semua keadaan terburuk yang terjadi gitu loh. Next, anak pariwisata itu harus ramah dan mengerti attitude. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke dunia pariwisata, kita bakalan berteman dengan siapapun, baik itu dari umur paling muda, dari umur paling tua. Itu ada kemungkinan kita bertemu gitu loh. Contohnya ya, teman-teman sebagai tour guide. Nah, otomatis teman-teman itu kan di bis sendiri nih ya. Partner teman-teman itu cuma si driver. Nah, kalau teman-teman nggak bisa jaga relasi baik sama driver, suasana kerjanya itu akan buruk sekali gitu loh. Jadi baik itu driver, baik itu satpam atau itu siapapun, kita harus menghargai, kita harus menghormati, kita harus ramah. Kalau ketemu satpam kita sapa, kalau ketemu driver kita sapa, biar lingkungan itu positif. Karena ketika di pariwisata kita banyak banget ketemu abang-abang parkir bis, abang-abang penunggu toilet. Intinya keramah tamahan dan attitude itu penting banget di jurusan pariwisata. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video aku kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton video-video aku lainnya. Jangan lupa di like, komen di bawah, sama di subscribe. Bye bye.